Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang telah kita pelajari pada pembahasan sebelumnya. Nah, di sini saya akan tetap membahas bagaimana caranya kita menerjemahkan kalimat majemuk atau complex sentence. Kemarin kita telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan complex sentence. Definisinya adalah kalimat yang terdiri dari satu independent clause atau induk kalimat dan minimal satu dependent clause, anak kalimat. Nah, itu kemarin ya telah kita definisikan dan kita jelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan dependent clause. Nah, dependent clause itu ternyata mempunyai beberapa jenis. Kinds di sini artinya jenis-jenis ya. Yang pertama kemarin telah kita bahas itu adverbial clause atau kita singkat AVC. Nah, sekarang yang selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah noun clause. Definitionnya dependent clause as noun. Artinya dependent clause yang difungsikan sebagai noun. Nah, functionnya di dalam kalimatnya dia bisa difungsikan sebagai subject dan juga object, baik itu objek daripada kata kerja maupun objek daripada preposition atau kata depan. Nah, selanjutnya itu dia bisa difungsikan sebagai complement of subject. Itu artinya pelengkap subjek. Secara sederhana, noun clause itu bisa dikatakan semua fungsi noun di dalam kalimat ataupun rangkaian phrase itu bisa ditempati oleh noun clause ini. Nah, otomatis dia mempunyai connector atau conjunction. Connectornya itu dia menggunakan complex connector, otomatis complex connector karena yang kita bahas adalah complex sentence. Atau bahasa lainnya subordinate conjunction, kita singkat dengan SOC. Kita telah membahas kemarin SOC of AVC. Subordinate conjunction yang digunakan oleh adverbial clause. Ada beberapa jenisnya kemarin ya. Nah, di sini juga noun clause itu mempunyai SOC. SOC-nya antara lain ini. Nah, kebanyakan conjunction daripada noun clause ini berasal dari question words. Ada juga beberapa yang tidak. Nah, untuk membahas lebih jelas pembahasan ini, lebih baik kita masuk ke beberapa contoh yang telah saya tulis di sini. Nah, maksudnya di sini, yang saya tulis di sini adalah beberapa contoh dari noun clause. Adapun yang lainnya itu bisa teman-teman cari sendiri. Nah, saya hanya mengantarkan bahwa ternyata noun clause itu bentukan dari pada ini, itu. Nah, nanti saya akan jelaskan itu. Nah, yang pertama di sini ada noun clause yang dibentuk dari informative question. Nah, ini adalah informative question. Pertanyaan yang membutuhkan jawaban informasi, berupa informasi. What did she say? Nah, itu kan dia membutuhkan jawaban informasi. Beda dengan yes no question. Yes no question sebagai contoh, do you know me? Nah, di situ kan saya bertanya, apakah kamu mengenalku? Jawabannya hanya antara ya dan tidak. Nah, itu makanya dia dikatakan yes no question. Nah, kalau ini tidak. Ini membutuhkan jawaban yang berupa informasi. What did she say? Seumpama she said I am a teacher. Nah, itunya yang dia pertanyakan, dia rubah menjadi what.
kapan-kapan lah kita bahas itu ketika kita dipertemukan lagi di mata kuliah berikutnya. Baik, ketika noun clause yang bentukan daripada informative question ini, maka dia berubah menjadi seperti ini. Artinya tidak lagi kita meletakkan did di sini atau keluarga do. Keluarga do itu maksudnya bentukan daripada do, does dan sebagainya. Did. Nah, kita menghilangkan did. Nah, itu yang membedakan dia dengan question dan noun clause. Nah, di sini noun clause-nya dia difungsikan sebagai subject. Ini subject ya. Nah, di sini ada subject dan verb. Ini juga verb. Ini CS atau complement of subject. Nah, begini teman-teman ya. Perlu teman-teman ingat bahwa ketika ada dua verb di dalam satu kalimat, berarti salah satunya akan diawali oleh conjunction. Nah, ini diawali oleh conjunction word. Nah, di sini berubah menjadi conjunction, tidak lagi berupa question word. Nah, seperti itu. Conjunction subject verb, tidak menggunakan did. Nah, otomatis verbnya di sini berubah menjadi bentuk PT atau past tense. Karena di sini dia menggunakan did. Ini menandakan bahwa dia past. Nah, what she said was true. Nah, kita terjemahkan. Apa dia katakan benar. Sudah enak tidak kita dengar terjemahan seperti ini? Apa dia katakan benar? Kaku kan? Nah, sebaiknya kita menambahkan di sini kata yang. Apa yang dia katakan benar? Itu supaya dia terdengar lebih natural. Selanjutnya di sini masih contoh yang berhubungan dengan informative question atau bentukan daripada informative question. Di sini ada pertanyaan, who called you? Who di sini menanyakan subject. Makanya ketika dia menanyakan subject, dia tidak mendatangkan keluarganya do. Dia tidak mendatangkan did di sini. Who did call you? Tapi langsung who called you. Who called you ketika ingin dibentuk menjadi noun clause, dia bentuknya sama ketika menanyakan subject. Nah, di sini ada dua verb, satu conjunction. Nah, who di sini bukan lagi difungsikan sebagai question word, tapi dia telah berubah menjadi conjunction. Oke, begitu ya. I didn't know who called you. Who called you di sini difungsikan sebagai object. Nah, dia bisa difungsikan sebagai subject, bisa difungsikan juga sebagai object. Kita terjemahkan dia. Saya tidak, ya ini kita terjemahkan tidak. No mengetahui siapa, who called memanggil, ya kita kasih ini saja. Nah, kita cukup tarik. You. Saya tidak mengetahui siapa yang memanggil kamu. Baiknya kita letakkan kata yang di sini agar terdengar tidak seperti terjemahan. Saya tidak mengetahui siapa yang memanggil kamu atau siapa yang memanggilmu. Itu mungkin lebih natural ya, terdengar natural.
Nah, selanjutnya pada kalimat ini noun clause yang ada di sini itu bentukan daripada yes no question. Does he believe in you? Nah, apakah dia mempercayaimu? You asked me whether he believes in you. Nah, ketika dia ingin diubah ke dalam noun clause, kalimat pertanyaan yang ada di sini atau yes no question, maka dia menggunakan connector whether. Ini conjunctionnya ya. Oke, conjunction. Ini maksudnya subject. Ini subject, verb, object. Di sini conjunction ini bermakna apakah. Nah, kita maknai satu-satu ya. Nah, di sini terjemahan daripada kalimat ini adalah kamu menanyai saya. Nah, noun clause-nya itu bermakna apakah dia mempercayai kamu. Nah, noun clause yang ada di sini itu bentukan daripada yes no question. Ketika bentukan dari yes no question, maka conjunction yang kita gunakan adalah whether. Ada juga biasanya yang digunakan itu kata if. Nah, ini if ini digunakan untuk situasi informal. You ask me if he believes in you. Seperti itu ya. Bentukan daripada yes no question. Nah, sorry saya lupa. Ini rangkaian noun clause. Ini juga noun clause. Ini juga noun clause. Nah, di sini noun clause yang ada di sini itu difungsikan sebagai object. Oke. Nah, ini bentukan daripada apa? Informative question. Ini yes no question. Nah, selanjutnya di sini ada contoh noun clause yang bentukan daripada statement. Statementnya seperti ini. She is beautiful. Ingin kita ubah ke dalam rangkaian noun clause. Jadinya seperti ini. I think that she is beautiful. That di sini dia difungsikan sebagai conjunction. Tapi conjunction yang ada di sini itu bisa tidak kita sertakan atau tidak kita tulis. Kalau dalam tulisan ya, kalau spoken language ya bisa juga ya, tidak kita sertakan di dalam spoken language. Bisa dikatakan I think she is beautiful. Ini subjeknya, ini verbnya. Ini noun clause-nya difungsikan sebagai object. Sebagai objek daripada kata kerja think. Ini noun clause. Nah, noun clause yang ada di sini itu bentukan daripada statement, bukan lagi dari bentukan dari questions. Kita terjemahkan dia, saya pikir atau kira dia cantik. Nah, di sini juga pada terjemahannya dia tidak usah kita terjemahkan. Siapa tahu teman-teman terjemahkan itu dia cantik. Saya pikir itu dia cantik, tidak diterjemahkan dia. Kita langsung saja saya kira dia cantik. Terjemahkan seperti saja. Ya, perlu teman-teman perhatikan jika ingin menerjemahkan suatu kalimat. Harus dipahami bahwa ini adalah noun clause.
Nah, selanjutnya ada contoh I can go wherever I want to go. Di sini noun clause-nya ini. Conjunction-nya wherever. Subject-nya ini, verb-nya. Ini verb. Noun clause. Fungsikan sebagai. Nah, kita terjemahkan dia. Ini saya tidak dapat, kan, go, pergi, wherever, kemanapun. I, saya, want, mau, to go, pergi. Nah, saya tidak dapat pergi kemanapun, saya mau pergi, atau saya mau saja. Saya tidak dapat pergi kemanapun, saya mau. Nah, itu lebih natural saja terdengarnya. Saya harap teman-teman membaca lebih dalam lagi di biasa teman-teman sebut buku Betty. Nanti saya tulis namanya di sini, nama lengkapnya. Sulit juga saya menyebut namanya. Betty Schramfer Azar atau ya, Understanding and Using English Grammar. Ada pembahasan noun clause di dalam situ yang lebih lengkap dan mudah untuk dipahami. Oh iya, di sini kan kadang juga teman-teman melihat ada lebih daripada satu kata kerja. Sebagai contoh, di sini ada want. Di sini juga ada kata kerja to go. Nah, sebenarnya to go di sini dia tidak difungsikan sebagai kata kerja utama. Di sini kan dia to infinitive, objek daripada want. Agak rumit juga penjelasan itu, cuman yang perlu teman-teman ketahui adalah ketika di dalam satu kalimat ada dua kata kerja utama. Kata kerja utama ya, bukan kata kerja seperti to go yang ada di sini. Kata kerja utama maksudnya itu adalah go dan want yang ada di sini. Nah, semoga saya punya waktu untuk membahas itu. Yang mana yang dimaksud kata kerja utama, yang mana yang dimaksud bukan kata kerja utama di dalam kalimat tersebut. Ya, mungkin sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Tinggal satu lagi ya yang akan kita bahas. Semoga kita punya waktu untuk membahasnya. See you.